Kita bisa menjadi insinyur, kita bisa menjadi dokter, kita bisa menjadi ekonom yang hebat-hebat. Tapi kalau cara pemahaman kita dan cara pengamalan keagamaan kita itu ekstrim, berlebih-lebihan, wah rusak Indonesia ini. Pak. Itu mengancam keindonesiaan kita. Jadi maka moderasi beragama menjadi sesuatu yang penting karena semua kita hakikatnya agamis gitu. Fanatik beragama itu positif. Itu baik karena untuk beragama orang harus fanatik. Tidak boleh agama itu hanya cair, hanya permukaan saja. Agama ya harus betul-betul ditaati, difahami dengan baik. Yang tidak boleh itu ekses negatif dari fanatisme. Karena seringkali kita merasa kalau kita sudah menganggap kita adalah yang paling benar, kita menganggap orang lain yang berbeda dengan kita itu musuh kita. Lalu ketika kita kemudian anggap dia musuh, kita perangi dia. Kita kafir-kafirkan dia, kita salahkan gitu. Ya, kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu di BS dalam program spesial Perspektif Joshua Tewu bersama dengan narasumber kita Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Pak Lukman, ada hal yang sangat luar biasa sebenarnya yang kami alami ketika Bapak menjabat sebagai Menteri Agama. Yaitu tentang konsep moderasi beragama yang sayangnya ketika Bapak tengah mensosialisasikan secara luar biasa dan kita memang sangat excited sekali untuk bisa merasakan dampaknya langsung, Bapak harus berhenti. Tetapi saya yakin spirit ini yang harus terus dikembangkan, harus didengungkan. Bahkan kepada Pak Fahrul Razi kita harapkan juga supaya bisa meneruskan dan menerapkan ide tentang atau semacam gagasan brilian tentang moderasi beragama ini. Pak, sebenarnya melatar belakangi Bapak meluncurkan semacam gagasan moderasi beragama itu apa Pak? Dan bagaimana sebenarnya intisari atau esensi dari moderasi beragama itu sebagai konsep filosofika atau apa? Saya nggak tahu, silakan Pak. Jadi sebelum nanti saya menjawab pertanyaan apa latar belakangnya, saya ingin mengawalinya dengan menjelaskan terlebih dahulu istilah moderasi beragama. Itu penting. Karena seringkali disalahpahami gitu. Betul, Pak. Jadi moderasi beragama, bukan moderasi agama. Bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Ya, karena tadi itu pasti kalau dikatakan moderasi agama, kenapa agama harus dimoderasi? Agama itu datangnya dari Tuhan yang maha sempurna. Agama itu sudah sempurna. Buat apa lagi dimoderasi lagi? Agama itu pastilah moderat. Betul. Karena Tuhan yang menciptakannya, yang membuatnya, dan pasti itu sudah sesuai dengan kapasitas manusia untuk kepentingan, keperluan manusia itu sendiri. Nah, jadi bukan agama yang dimoderasi, tapi cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama. Itu yang dimoderasi. Itu yang dimoderasi. Jadi yang dimoderasi itu beragamanya, bukan agamanya, tapi cara kita memahami agama, cara kita mengamalkan ajaran-ajaran agama. Nah, ini penting. Kenapa harus dimoderasi? Seperti tadi saya katakan bahwa sumber rujukan utama agama itu adalah kitab suci. Tuhan tidak cukup menurunkan kitab suci, Tuhan juga menurunkan orang-orang sucinya, begitu, untuk menjadi role model, untuk menjadi contoh supaya manusia ini tidak hanya bisa memahami agama melalui manual booknya, begitu ya. Kalau kita beli handphone atau beli mobil itu kan ada manual book, cara menggunakan itu. Jadi cara menggunakan agama itu Tuhan turunkan kitab suci, tapi tidak cukup. Tuhan juga
menurunkan orang-orang suci sebagai contoh Iya. yang konkret. Itu loh contohnya orang suci itu seperti itu. Yang Kalau mengamalkan ajaran yang itu. mengamalkan agama itu. Nah, masalahnya kita sekarang masalahnya kitab suci itu dalam bentuk teks gitu. Iya. Sementara orang-orang suci itu sudah tidak lagi hidup sezaman dengan kita. Sehingga riwayat beliau-beliau itu juga bisa kita ketahui hanya melalui teks saja. Walhasil hanya melalui teks sajalah kita bisa memahami substansi atau esensi ajaran agama. Maka disinilah awal mula potensi lahirnya kemungkinan kita bisa berlebih-lebihan atau bisa ekstrim dalam memahami agama. Karena kita memahami teks itu ada dua kecenderungan, dua kutub ekstrim yang kalau kita tidak berhati-hati, kalau wawasan kita tidak cukup, maka kita bisa terlalu ekstrim, berlebih-lebihan, hanya bertumpu kepada teks itu semata. Jadi dalam memahami firman-firman Tuhan, ayat-ayat Tuhan, kita tidak melihat konteks, kita hanya fokus kepada teks itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh teks, ya itulah yang kita pahami, itulah yang kita amalkan. Padahal setiap teks, setiap ayat atau firmannya itu ada konteks. Tidak boleh lepas dari konteksnya. Tidak, kan Tuhan menurunkan ayat-ayatnya tidak di ruang hampa. Iya. Kan ada konteksnya, ada sebab latar belakang dan lain sebagainya. Itu harus difahami sehingga kita tidak kehilangan konteks ketika memahami teks gitu. Nah, ada yang terlalu bertumpu kepada teks. Itu kutub yang katakanlah para sosiolog mengatakan itu konservatif, bahkan ultra konservatif. Sangat bertumpu kepada teks. Sementara kutub ekstrim yang lain kebalikannya dari ini, dia begitu bebas menafsirkan teks itu. Bahkan saking bebasnya dia lepas dari teks itu sendiri. Jadi karena terlalu melihat konteksnya gitu. Terlalu melihat konteksnya sehingga teksnya itu lepas dari. Nah, dua kutub ekstrim ini yang harus kita cermati, kita waspadai agar mari kita ajak keduanya kembali ke tengah. Jadi moderat itu kan sebenarnya di tengah. Begitu, di tengah. Tidak berlebih-lebihan. Makanya moderator selalu harus di tengah. Harus ya, Pak? di tengah, ya begitu, moderat. Jadi yang jangan berlebih-lebihan, intinya seperti itu. Nah, maka pengertian moderasi beragama itu adalah bagaimana mengajak pemahaman keagamaan itu tidak berlebih-lebihan. Latar belakangnya seperti tadi itu, karena Indonesia adalah masyarakat yang sangat agamis. Kita bisa hidup di mana saja di wilayah Nusantara, wilayah geografis yang sangat luas. Kita bisa menjadi suku bangsa apa saja. Pak Yosua orang Manado, saya orang Jawa, dan siapapun kita. Tapi semua kita ini puji Tuhan, Tuhan menjadikan kita orang-orang yang sangat agamis. Itulah saya sering mengatakan di banyak kesempatan, kalau ada yang mengatakan Indonesia bukan negara sekuler, Indonesia juga bukan negara agama tertentu, apa negara Islam atau seperti Vatikan, negara Katolik. Tapi Indonesia menurut hemat saya adalah negara agamis. Iya, karena tidak ada satupun warga negara Indonesia yang terlepas dari dengan nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Jadi ini khas Indonesia banget gitu menurut saya. Indonesia itu pasti, lihat aja local wisdom kita, kearifan lokal kita pasti bisa dirujuk. Ini kaitannya dengan nilai-nilai agama nih, pasti ada gitu. Nah, maka kenapa ini harus tetap dijaga dalam lingkup yang moderat? Karena begini Pak Yosua, kita bisa menjadi ahli apa saja, kita bisa menjadi pakar apa saja di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang teknik, arsitektur, di bidang kesehatan, di bidang apapun. Tapi semua itu menjadi sia-sia dalam konteks membangun keindonesiaan kita kalau pemahaman keagamaan kita itu berlebih-lebihan atau ekstrim. Itu menjadi nggak apa-apa. Kita bisa menjadi insinyur, kita bisa menjadi dokter, kita bisa menjadi ekonom yang hebat-hebat. Tapi kalau cara pemahaman kita dan cara pengamalan keagamaan kita itu ekstrim, berlebih-lebihan, wah rusak Indonesia ini. Pak.
itu mengancam keindonesiaan kita. Jadi maka moderasi beragama menjadi sesuatu yang penting karena semua kita hakikatnya agamis gitu. Ya. Maka yang agamis ini jangan sampai ekstrim, itu loh begitu maksudnya. Nah, ini, supaya keindonesiaan kita tetap terjaga dan terpelihara. Gitu. Ini luar biasa ini Ya. pemirsa, karena dalam konsep moderasi beragama ada diksi-diksi yang sangat indah yang dikemukakan oleh beliau nih. Misalkan saja dalam memahami kitab suci, jangan sampai terjebak pada pemahaman teks yang non kontekstual, tapi jangan juga sampai kemudian berfokus pada konteksnya, lepas dari teksnya. Atau ada lagi Pak, mengeneralisasi konteks. Jadi semua konteks dimasukkan untuk teks itu. Nah itu kan juga sangat berbahaya. Nah ada istilah yang Pak Lukman sebutkan, negara kita memang bukan negara agama, tetapi negara agamis. Karena semua masyarakatnya tidak terlepas dengan nilai-nilai pengamalan agama yang dianutnya. Dan ini yang menjadi Indonesia unik ya, betul, Pak Lukman ya, yang betul-betul menjadi negara yang sebenarnya harus menjadi role model bagi negara-negara lain di seluruh dunia. Bagaimana Pak? Iya betul. Saya banyak mendapatkan pertanyaan kalau saya berkunjung ke luar negeri, bertemu dengan sejumlah kalangan gitu. Mereka itu heran melihat Indonesia. Kenapa? Misalnya kita acara resmi, bahkan sampai acara kenegaraan, itu warna agama itu begitu kental. Acara dibuka dengan pembacaan doa, gitu, diakhiri dengan baca doa. Bahkan yang tidak terjadi di dunia manapun, di bangsa manapun, doa itu kadang-kadang doa bersama antar umat beragama. Itu hanya khas Indonesia. Luar biasa, ya? Itu hanya khas Indonesia. Gitu. Betul. Jadi itulah religiusitas bangsa kita itu memang ini. Tentu menurut hemat saya tidak hanya semata jasa para leluhur, para pendahulu-pendahulu kita, tapi ini takdir Tuhan. Saya memaknai Tuhan mentakdirkan kita sebagai bangsa yang religius. Jadi kan kita kan nggak bisa lepas dari takdirnya. Betul. Maka takdir Tuhan yang luar biasa ini menjadi kewajiban kita untuk kita jaga dan kita pelihara. Jangan lalu kemudian dirusak dengan pemahaman kita yang berlebih-lebihan itu. Karena seringkali fanatik beragama itu positif. Itu baik, karena untuk beragama orang harus fanatik. Tidak boleh agama itu hanya cair, hanya permukaan saja. Agama ya harus betul-betul ditaati, difahami dengan baik. Yang tidak boleh itu ekses negatif dari fanatisme. Nah, biasanya ekses negatif itu karena keterbatasan wawasan. Itu problemnya. Jadi menganggap hanya dirinya sajalah yang paling benar, sehingga ketika ada orang lain berbeda sedikit saja dengan dirinya, dia sudah salah-salahkan itu yang berbeda. Itu karena dia nggak belajar sama ahlinya. Betul. Jadi itulah kenapa menjadi moderat itu harus terus diupayakan begitu. Pak Lukman, kalau di Kristen itu kita ada semacam filosofi teologis dari ayat yang mengatakan menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Yesus sendiri telah menjadi role model terhadap itu. Ya, bahwa dia memberi keteladanan bagi dunia dengan tidak menghilangkan identitas. Kalau bicara terang, ada wadahnya, ada lampunya, ada tempatnya, tidak kehilangan wadahnya, hilang identitasnya. Tapi kalau menjadi garam, tidak terlihat lagi identitas kita, tapi kita memberikan dampak. Nah itu dalam filosofi teologis di dalam kekristenan. Nah itu sebabnya apa yang Bapak katakan tidak boleh berlebih-lebihan konsep moderasi beragama ini. Karena kalau kita menjadi garam, tapi kalau terlalu asin, orang nggak bisa cicipi, orang nggak bisa nikmati juga Pak. Terus kalau terlalu terang, orang silau nggak bisa. Jadi betul yang dikatakan konsep moderasi beragama itu, bahkan dalam kekristenan juga pemirsa harus tahu bahwa kita harus di tengah, jangan terlalu asin sampai orang sehingga tidak lagi mencicipi kenikmatan masakan itu, karena kan peran garam itu Pak untuk memberikan kenikmatan, cita rasa yang enak. Terang itu untuk memberikan manfaat, kita bisa melihat semua dengan jelas. Tapi kalau
overlighting itu sendiri, kita justru jadi nggak melihat kabur ini. Ya, Nah, di Islam ada nggak filosofi seperti itu, Pak? Iya, tentu sama esensinya ya. Jadi untuk bisa menjadi moderat itu berada di tengah-tengah. Itu harus memiliki wawasan terkait dua hal. Wawasan tidak hanya kepada esensi ajaran agama itu sendiri, yang substantif, yang esensial, tapi juga harus mengetahui kutub ekstrimnya. Karena begini, kalau kita jalan bertiga, Pak, tiga orang, untuk saya bisa memposisikan diri saya di tengah, saya kan harus tahu yang nomor 1 dan nomor 3 itu di mana posisinya. Supaya saya bisa menempatkan posisinya di tengah itu yang adalah nomor 2. Tapi kalau saya berjalan 100 orang, kan bukan nomor 2 yang di tengah, yang moderat. Yang kalau 100 orang ya mungkin orang ke 50 atau 51 kan begitu. Betul. Poin yang ingin saya katakan adalah kalau kita ingin menjadi moderat, kita juga dituntut untuk memahami mana kutub-kutub ekstrim itu. Kalau kita tidak tahu kutub ekstrimnya, kita tidak bisa memposisikan diri kita di tengah. Betul, Pak. Yang kedua adalah tidak hanya selain memahami mana kutub-kutub ekstrim dari pemahaman keagamaan yang ada, tapi juga kita harus bisa memiliki kemampuan rasa kasih sayang itu, rasa cinta kepada sesama kita, bahwa yang berbeda yang kita nilai itu ekstrim berlebih-lebihan, itu bukan musuh kita, itu bukan pihak-pihak yang harus kita perangi, apa kita kucilkan, kita exclude atau kita itu justru saudara-saudara kita yang harus dirangkul kembali untuk kita ajak kembali ke tengah begitu. Karena seringkali kita merasa kalau kita sudah menganggap kita adalah yang paling benar, kita menganggap orang lain yang berbeda dengan kita itu musuh kita. Lalu ketika kita kemudian anggap dia musuh, kita perangi dia, kita kafir-kafirkan dia, kita salahkan gitu. Padahal justru agama itu hadir untuk merangkul mereka-mereka yang karena satu dan lain hal tidak sedang berada pada jalan Tuhan. Kan maka kita harus kita ajak dia ke jalan Tuhan. Bukan justru orang yang kita anggap sesat malah kita sesat-sesatkan. Kan kalau kita jalan ada orang ketemu orang sesat, kan juga harus kita kasih tunjuk, oh Anda jalannya harus ke sini kan. Bukan malah disesat-sesatkan, malah disalah-salahkan, kamu sih karena ini enggak ini. Kan enggak begitu agama mengajarkan. Bahkan gitu. kalau kita lihat misalkan, wih, ini orang bahaya di jalan di sana di depan sana ada bahaya loh. Kita dengan spontan panggilan manusiawi kita itu untuk Pak itu hati-hati Pak. Mestinya agama lebih dari itu. Dalam pengertian kalau kita taruhlah kita benar Pak. Kita dengan penuh kasih dong mestinya kasih tahu, memperingatkan. Aduh hati-hati deh. Gini, tidak justru membuat orang lari. Betul. Itulah kenapa bagi kita para katakanlah orang-orang yang bergelut di bidang keagamaan begitu ya, pertama kali yang harus kita miliki itu adalah kasih sayang pada diri kita, cinta kepada sesama. Karena agama tidak bisa ditebarkan dengan murka. Agama tidak bisa disampaikan dengan amarah, apalagi dengan rasa benci. Itu tidak bisa karena agama itu mengajak, kan mengajak kepada kebajikan. Bagaimana mungkin kita mengajak kebajikan dengan marah-marah begitu, dengan murka, dengan kebencian, dengan gimana orang mau tertarik dengan ajakan kita? Buah ekstremitas itulah yang melahirkan orang sampai mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan, meneraka-nerakakan. Sangat bagus Pak, itu artinya mestinya filosofi dari moderasi beragama ini yang harus menjadi spirit kita di dalam kemajemukan ini ya Pak. Luar biasa. Dan satu poin yang saya juga ingin kaitkan dengan moderasi beragama, tadi itu karena dia dituntut untuk memahami kutub-kutub ekstrim itu ada di mana, maka orang yang akan memposisikan dirinya berada di tengah sebagai moderat itu, dia selalu dinamis. Jadi ibarat bandul itu kan ada kutub kanan, ada kutub kiri gitu kan. Kalau saya ingin memposisikan bandul itu di tengah,
tergantung ini swingnya terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Betul. Jadi kalau saya berada dalam komunitas yang terlalu kanan, begitu ya, terlalu konservatif, ya saya supaya mengajak mereka kembali ke tengah, saya harus lebih memberikan penekanan kepada kirinya, supaya yang kanan itu bisa agak ke kiri. Sebaliknya kalau saya berada pada sebuah komunitas yang sangat kiri, saya harus ajak dia ke kanan, gitu. Jadi kita kaum moderat itu juga harus dinamis memposisikan diri karena kita tidak sedang berada di ruang hampa. Komunitas masyarakat umat beragama itu sangat variatif dan sangat situasional gitu kondisinya. Dan kira-kira bandul atau moderator itu sebenarnya boleh dikata sebenarnya yang layak di posisi bandul itu, Pak, ya, atau menjadi moderator yang mestinya kan tokoh-tokoh agama ya, Pak, pemuka agama karena ya. mereka lah yang mestinya yang paling memahami ajaran agama begitu. Jadi Betul. mestinya seperti itu. Mesti seperti Mudah-mudahan ini proses yang terus kita jalani itu. Luar biasa. Pemirsa, kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa yang mungkin hampir kita tidak dapatkan di dalam dialog manapun. Kecuali pada saat ini ya sedikit mempromosikan perspektif Joshua Tehu ya. Dan ini sangat luar biasa. Nah, nanti Pak ada hal yang ingin saya ajak soal kadangkala orang menggunakan agama Pak untuk kepentingan politik. Nah ini politisasi agama dan agama politik nanti kita bahas setelah yang satu ini semakin Pak. menarik.